Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Indah dengan NIM 18290420018 dari kelas PT IKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur dan cara menggunakan LMS Kelase. Baiklah, langsung saja. Kelase merupakan jejaring sosial privat sekaligus lingkungan belajar online bagi institusi pendidikan dan organisasi. Kelase adalah salah satu terobosan jitu sebuah media sosial mobile learning yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun secara mandiri untuk kepentingan pembelajaran. Ada 4 fitur yang dimiliki Kelase. Yang pertama adalah fitur sosial, yaitu berbagi status atau pesan di halaman pribadi, sekolah, dan kelas, serta berkomentar, membuat tulisan, dan fungsi pertemanan. Yang kedua adalah fitur informasi dan komunikasi, yaitu menerima berita dan memberikan komentar pada berita di halaman sekolah, serta mengirim dan menerima pesan pribadi. Yang ketiga yaitu fitur kolaborasi, yaitu membuat kegiatan bersama. Dan yang terakhir adalah fungsi belajar, membuat dan mengikuti pembelajaran di kelas online dengan berbagai aktivitas belajar seperti bacaan atau blog, tugas, dan forum diskusi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur Kelase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara membuat kelas dan membuat tugas pada LMS Kelase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan LMS Kelase. Baiklah, langkah pertama yaitu kita harus membuat akun pengguna terlebih dahulu. Yang pertama, masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email, lalu pilih provinsi, lalu pilih negara, kemudian masukkan nama pengguna. Setelah itu, masukkan kata sandi. Lalu masukkan kata sandi yang telah kita isi tadi. Lalu di sini masukkan atau pilih peran, apakah masuk sebagai siswa, guru, atau orang tua. Di sini saya pilih sebagai guru. Kemudian masukkan kode akses yang telah diberikan oleh lembaga. Setelah itu, klik daftarkan sebagai pengguna baru. Ini adalah tampilan awal dari akun LMS yang telah kita buat tadi. Selanjutnya yaitu untuk membuat kelas, kita masuk ke menu belajar. Kemudian klik opsi buat kelas. Lalu masukkan nama kelas. Misalnya kemudian masukkan deskripsi kelas. Nah, setelah itu masukkan tag atau pilih tag. Di tag ini juga bisa dikosongkan. Kemudian status kelas. Pada status kelas ini ada dua. Yang pertama publik dan privat. Di sini saya memilih privat. Kemudian pilih kategori kelas. Apakah untuk SD, SMP, SMA, universitas, dan perguruan tinggi. Kemudian pilih status pendaftaran, apakah dibuka atau ditutup. Lalu model pendaftaran. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu moderasi dan otomatis. Moderasi maksudnya ketika siswa ingin masuk ke kelas, guru harus meng-approve-nya terlebih dahulu. Sedangkan otomatis, siswa tidak perlu di-approve oleh guru untuk masuk ke dalam kelas. Di sini saya memilih moderasi. Setelah mengisi kolom, selanjutnya kita klik tambah untuk menambahkan kelas.
Nah, jika telah selesai membuat kelas, maka kelas yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu belajar. Selanjutnya, klik masuk untuk menambahkan materi dan tugas. Nah, untuk menambahkan materi dan tugas, kita harus membuat sesi terlebih dahulu. Caranya kita klik tambah sesi, kemudian masukkan judul sesi. Misalnya, judul sesinya yaitu pertemuan 1. Lalu isi deskripsi sesi. Nah, setelah selesai mengisi deskripsi sesi, kita klik tambahkan. Nah, maka sesi yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan materi atau bacaan, kita klik tanda tambah yang ada pada pojok kanan atas sesi, kemudian klik atau pilih tambah bacaan, lalu masukkan judul bacaan, misalnya judulnya yaitu materi pertemuan 1. Selanjutnya, untuk menambahkan materi, kita klik lingkaran kuning ini, kemudian klik choose a file from computer. Kemudian pilih materi, lalu klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Nah, setelah itu klik add. Nah, maka nama materi atau materi yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada kolom isi bacaan. Jika telah selesai, kita klik simpan. Nah, maka materi yang telah kita buat tadi akan muncul pada kolom sesi. Selanjutnya, saya akan menambahkan atau membuat tugas. Caranya yaitu klik tanda tambah yang ada pada pojok kanan atas kolom sesi, kemudian klik tambah tugas, lalu masukkan nama tugas, misalnya tugas pertemuan 1. Kemudian masukkan deskripsi tugas, lalu tentukan tanggal mulai tugas, misalnya tanggal 19. Lalu tentukan tenggat pengerjaan tugas, misalnya tanggal 21. Nah, jika telah selesai, kita klik tambah untuk menambahkan tugas. Nah, jika telah selesai, maka tugas yang telah kita buat tadi akan muncul pada kolom sesi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan materi pertemuan 2, kita harus membuat sesi terlebih dahulu. Caranya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita klik tambah sesi, kemudian masukkan judul sesi, misalnya pertemuan 2. Lalu masukkan deskripsi sesi. Nah, jika telah saya memasukkan deskripsi sesi, klik tambah untuk menambahkan sesi. Nah, jika telah selesai, maka sesi yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan materi atau bacaan, kita klik tanda tambah pada pojok kanan atas, kemudian pilih atau klik tambah bacaan. Kemudian masukkan judul bacaan, misalnya materi pertemuan 2. Kemudian untuk menambahkan atau menampilkan file, klik lingkaran berwarna kuning ini, kemudian klik choose a file from computer, lalu pilih file yang akan dimasukkan, lalu klik open. Tunggu hingga proses upload selesai. Nah, jika proses upload telah selesai, kita klik add. Nah, maka file materi yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada kolom isi bacaan.
Jika telah selesai, kita klik simpan untuk menambahkan materi ke dalam kelas. Nah, maka materi pertemuan 2 yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada kolom sesi pertemuan 2. Nah, selanjutnya untuk menambahkan tugas, kita klik tanda tambah pada pojok kanan atas, kemudian klik tambah tugas, lalu masukkan nama tugas, misalnya tugas pertemuan 2. Setelah itu, masukkan deskripsi tugas. Lalu atur tanggal mulai tugas, misalnya tanggal 22. Lalu atur tenggat atau batas pengerjaan tugas, misalnya tanggal 24. Nah, jika telah selesai mengatur tanggal, kita klik tambah untuk menambahkan tugas. Nah, jika telah selesai, maka tugas pertemuan 2 yang telah kita buat akan muncul pada kolom sesi pertemuan 2. Nah, selanjutnya untuk menambahkan pertemuan 3, kita klik tambah sesi. Kemudian masukkan judul sesi, misalnya pertemuan 3. Nah, selanjutnya masukkan deskripsi sesi. Nah, setelah masukkan deskripsi sesi, kita klik tambah untuk menambahkan sesi. Nah, jika telah selesai, maka sesi yang telah kita buat tadi akan muncul pada menu kelas. Selanjutnya, untuk menambahkan materi, kita klik tanda tambah pada pojok kanan atas. Kemudian kita klik tambah bacaan. Lalu masukkan judul bacaan, misalnya materi pertemuan 3. Kemudian untuk menambahkan atau melampirkan file, klik lingkaran berwarna kuning ini, kemudian klik Choose a File Computer, kemudian pilih materi yang akan kita tambahkan, lalu klik Open. Tunggu hingga proses upload selesai. Nah, jika telah selesai, kita klik Add. Nah, maka akan muncul file yang telah kita tambahkan tadi pada kolom isi bacaan. Selanjutnya, klik simpan untuk menambahkan file materi ke dalam kelas. Nah, maka materi pertemuan 3 yang telah kita tambahkan tadi akan muncul pada kolom sesi pertemuan 3. Selanjutnya, yaitu kita menambahkan tugas, yaitu klik tanda tambah pada pojok kanan atas sesi, kemudian klik tambah tugas, lalu masukkan nama tugas, misalnya tugas pertemuan 3. Lalu masukkan deskripsi tugas. Nah, selanjutnya atur tanggal mulai tugas, misalnya tanggal 25. Lalu atur tenggat pengerjaan tugas, misalnya tanggal 27. Nah, jika telah selesai, klik tambah untuk menambahkan tugas ke dalam kelas. Nah, maka tugas pertemuan 3 tadi yang telah kita tambahkan akan muncul pada kolom sesi. Nah, inilah tampilan kelas yang telah kita buat dan kita telah masukkan materi dan tugas. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur dan cara menggunakan LMS Kelase. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.